Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Jangan lupa protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelumnya, adapun judul tema yang akan kami bawakan sore ini mengenai chapter 5 tentang the evolution of regional organization. Ya. Dalam buku The Making of Southeast Asia, International Relations of a Region, penulis Amita Achar 2012, penerbit Institute of Southeast Asia Studies. Sebelum kita melangkah ke pemateri, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Amin Rais sebagai moderator pemateri keempat dan sekaligus yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Adapun presenter pertama yaitu Helma Firawati, presenter kedua Taufik, presenter ketiga Oksinual Panjaitan, dan presenter keempat saya sendiri yang akan memandu langsung di Q&A nanti. Nah, adapun judul atau topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, yang pertama introduction, yang kedua Association of Southeast Asia (ASA) Mavilindo, yang keempat Asian, yang kelima conclusion, dan yang keenam review chapter 5 dan discussion session. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan untuk pemateri pertama kepada Saudari Helma, kami persilakan. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya sebagai penyaji yang pertama akan menjelaskan mengenai histori organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai histori dari organisasi regional ini, saya akan lebih dahulu menjelaskan mengenai isi dari pembukaan chapter kelima ini, di mana pada awal chapter ini penulis yaitu Amita Acharya itu menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi dari hubungan internasional di kawasan dan juga dunia lingkup internasional. Nah, 2 dekade setelah Perang Dunia Kedua, dalam chapter ini dikatakan bahwa hubungan internasional itu dipenuhi dengan perselisihan domestik antara negara-negara yang pada saat itu tuh baru saja merdeka, di mana selain itu juga ada persaingan antara kekuatan-kekuatan besar yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kondisi kawasan. Nah, begitu juga dengan hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara, yang mana pada saat itu terdapat dinamika-dinamika yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar yang tadi bersaing, itu di mana persaingannya itu mengganggu stabilitas kawasan, baik dalam bentuk konflik maupun perebutan kerjasama regional. Nah, bagaimana dengan regionalisme pada saat itu? Regionalisme pada saat itu muncul dan memberikan efek paradoks pada persatuan dan idealitas atau identitas dari Asia Tenggara, di mana regionalisme ini kemudian menyatukan negara-negara di Asia Tenggara yang pada saat itu ideologinya non-komunis, serta memberikan atau mencerminkan dan juga ikut berkontribusi dalam polarisasi ideologis Asia Tenggara. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor pendorong dari munculnya kerangka subregional di kawasan Asia Tenggara itu sendiri? Hal ini muncul diakibatkan adanya kesadaran dari pihak-pihak pemimpin negara-negara di kawasan tersebut yang merasa kami perlu adanya kolektivitas di kawasan. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga keamanan dan juga pembangunan
kawasan dan negara mereka sendiri secara tidak langsung. Dan tujuannya untuk menghadapi ancaman-ancaman baik secara eksternal maupun internal. Nah, lanjut saja kita langsung membahas mengenai organisasi regional di Asia Tenggara yang diawali dengan terbentuknya Association of Southeast Asia atau ASA. Jadi, ASA ini merupakan organisasi regional awal di Asia Tenggara yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Malaysia, yaitu Tengku Abdul Rahman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memerangi subversi komunis yang saat itu kental di kawasan yang dianggap sebagai penyebab utama dari adanya kemiskinan. Nah, inisiasi mengenai organisasi regional ini kemudian dibawa oleh Perdana Menteri Malaysia dalam pertemuannya dengan dengan Presiden Filipina, yaitu Carlos P. Garcia pada tahun 1959, di mana lewat pertemuan itu kemudian dihasilkan perjanjian persahabatan dan ekonomi awal dari Asia Tenggara. Nah, usulan mengenai ISA ini juga kemudian didukung oleh Menteri Luar Negeri Thailand yang pada saat itu beranggapan bahwa sangat diperlukan yang adanya pengelompokan yang luas dan inklusif di kawasan Asia Tenggara. Sehingga kemudian ISA terbentuk dengan 3 anggota saat itu, yaitu Malaysia, Filipina, dan juga Thailand. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran kenapa sebenarnya ISA ini dibentuk. Dalam chapter kelima ini, dijelaskan bahwa dalam pesan dari Tengku Abdul Rahman kepada Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Insinyur Soekarno, itu dijelaskan bahwa dalam pesan tersebut ada 2 tujuan dibentuknya EASA ini. Yang pertama itu untuk mendorong hubungan yang lebih erat di antara negara-negara Asia Tenggara dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan secara bebas di kawasan. Kemudian yang kedua, asosiasi ini tujuannya untuk mempelajari cara dan juga sarana untuk saling membantu di kawasan dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga ilmiah. Nah, dalam chapter ini juga penulis menjelaskan mengenai tujuan dari ISA ini dari sudut pandang Tengku Abdul Rahmannya, di mana menurut Tengku Abdul Rahman, ISA ini dibentuk dengan tujuan untuk membangun kawasan menjadi lebih baik tentunya, dan juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Asia pada saat itu, khususnya Asia Tenggara itu mampu berpikir dan merencanakan masa depannya sendiri tanpa campur tangan dari pihak-pihak atau kekuatan-kekuatan eksternal lainnya. Kemudian goals apa yang ingin dicapai dari ISA? Dalam bidang ekonomi, ISA ini mengharapkan adanya perampingan prosedur dan juga administrasi kepabeanan atau perekonomian di negara-negara anggotanya. Selain itu juga untuk sebagai tempat berbagi informasi impor dan ekspor, dan untuk memberikan wadah bagi negara-negara anggotanya menciptakan dan mengembangkan pasar intraregional, tujuannya untuk meningkatkan komoditas ekspor. Nah, di bidang sosial budaya juga ada ya tujuan dari goals dari EASA ini, yaitu untuk mempromosikan studi Asia Tenggara. Nah, kemudian mengenai bagaimana keanggotaan dari ISA ini memandang ISA sebagai organisasi regional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa anggota dari ISA ini ada Malaysia, Filipina, kemudian ada juga Thailand. Nah, kalau dari sisi Malaysia sendiri, Malaysia melihat ISA ini sebagai sarana untuk mengamankan legitimasi mereka yang saat itu baru saja merdeka. Kemudian Malaysia harapannya nih, kalau ISA ini dapat mengurangi pertentangan tentang konsep Malaysia saat itu atau Federasi Malaysia, dan untuk menggagalkan klaim teritorial oleh negara lain di wilayahnya. Karena memang saat itu Malaysia masih diselimuti dengan adanya sengketa-sengketa wilayah. Kemudian bagi Filipina sebagai negara yang punya ketertarikan lebih terhadap kerjasama regional di bidang perekonomian atau perdagangan intraregional, ISA dianggapnya sebagai sarana pembantu anggotanya untuk mencapai kemajuan ekonomi. Sedangkan untuk Thailand melihat ISA ini sebagai bentuk kerjasama timbal balik Asia dan juga budaya serta tradisi Asia, di mana ISA
dilihatnya bukan hanya sebagai sebuah organisasi regional saja, tapi juga sebagai perkumpulan dalam konteks besar, yaitu Asia, dan memiliki masa depan yang luar biasa baik gitu. Nah, lantas apa aja sih dinamika yang terjadi selama ISE ini terbentuk? ISE ini beberapa kali mendapat kritikan dari Indonesia, di mana menurut Indonesia ISE ini merupakan organisasi regional yang tidak netral, di mana dalam hal ini ISE dipengaruhi oleh blok anti-komunis yang dihilami oleh Barat. Indonesia sendiri sebagai negara yang tidak memihak pihak manapun, yang sangat netral, merasa bahwa hal ini disebabkan karena anggota-anggota dari ISE itu sendiri terdiri dari negara-negara yang memiliki kedekatan khusus dengan pihak-pihak Barat. Nah, selain itu ISE juga sempat mengalami gejolak dan mengalami penurunan kekuatan karena terjadinya sengketa antara Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia, di mana hal itu disebabkan sengketa Sabah yang menimbulkan kemarahan dari pihak Filipina dan Indonesia karena ISE ini ikut campur dalam permasalahan mereka. Nah, walaupun ISE ini tidak berjalan cukup lama, ISE ini tetaplah organisasi regional yang sangat penting bagi wilayah Asia Tenggara karena menjadi cikal bakal dari munculnya organisasi-organisasi regional lain. Nah, beberapa hasil dari ISE selama mereka terbentuk, yang pertama itu menghasilkan beberapa inisiatif lokal yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah kawasan, dan semua inisiatif ini rata-rata sesuai dengan masalah yang ada di kawasan saat itu. Kemudian ISE juga berhasil melancarkan fungsi diplomatiknya dengan melaksanakan mediasi antara Filipina dan juga Malaysia, dan secara tidak langsung ISE ini juga menjadi cikal bakal dari organisasi regional di Asia Tenggara selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, di mana ISE ini kemudian menjadi katalisator minat Filipina untuk menjadi lebih dekat dengan Indonesia, dan kemudian berujung pada terbentuknya organisasi regional baru. Dan yang terakhir, ISE ini juga mendorong peningkatan citra Filipina menjadi lebih baik saat itu, di mana hal itu membantu Filipina untuk sedikit lepas dari embel-embel Amerika Serikat, embel-embel sebagai sahabat dekat atau teman dekat Amerika Serikat. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai organisasi regional yang pertama, yaitu ISE. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih kepada Saudari Helma atas presentasinya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke topik kedua mengenai Mapelindo yang akan dipresentasikan oleh Saudara Taufik. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di dalam subbab chapter 5 ini ada sedikit pembahasan mengenai organisasi Mapelindo. Jadi Mapelindo ini merupakan salah satu organisasi yang pernah ada di kawasan regional Asia Tenggara pada saat itu. Mapelindo ini merupakan sebuah konfederasi non-politik yang pada saat itu beranggotakan 3 negara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Mapelindo ini didirikan pada tanggal 31 Juli 1963, yang mana pembentukan Mapelindo ini pada awalnya diinisiasi oleh Presiden Filipina pada saat itu, yaitu Diosdado Macapagal. Nah, Presiden Macapagal ini mempunyai satu tujuan untuk menyatukan rumpun Melayu yang ada di kawasan ini sebagai satu koloni. Next. Lalu selanjutnya mengenai latar belakang dan pembentukan Mapelindo. Dalam chapter ini juga ada subbab yang membahas mengenai latar belakang pembentukan Mapelindo. Jadi pembentukan Mapelindo ini dilatar belakangi oleh adanya konflik antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963 mengenai wilayah Sabah, yang mana kemudian diklaim sebagai wilayah Federasi Malaysia. Nah, imbas dari adanya konflik perebutan wilayah inilah yang kemudian memutuskan hubungan diplomasi antara Filipina dan Malaysia pada saat itu.
Sehingga pada bulan Agustus 1963 diinisiasilah sebuah pertemuan tingkat tinggi di kota Manila, Filipina, yang mana pertemuan ini dihadiri oleh 3 negara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia, dengan tujuan untuk membahas permasalahan wilayah Sabah ini. Perwakilan dari ketiga negara pada saat itu, yaitu Tun Abdul Rahman, Desda Macapagal, dan Soekarno, menyepakati berdirinya sebuah organisasi regional yang kemudian dikenal dengan nama Mapilindo, dengan harapan agar permasalahan wilayah Sabah ini dapat diatasi. Seperti yang telah saya jelaskan, gagasan mengenai pembentukan Mapilindo ini lahir di tengah kondisi krisis berkembang akibat adanya konflik kawasan regional Asia Tenggara pada saat itu. Namun selain itu, pembentukan Mapilindo ini ternyata dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, antara lain sikap nasionalisme Soekarno, ada kebijakan konfrontasi, dan juga klaim atas Borneo oleh Filipina. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dibentuknya Mapilindo. Mapilindo ini didirikan berdasarkan sebuah tujuan, yaitu mencegah terbentuknya Federasi Malaysia yang kemudian dianggap sebagai bentuk ancaman kekuatan asing atau neokolonialisme di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Bahkan Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia ini hanyalah sebagai boneka buatan Inggris semata. Dibentuknya Mapilindo pada saat itu juga bertujuan untuk mencegah dan memotong kekuatan arus blok komunis atau Uni Soviet di kawasan Asia Tenggara, khususnya bagi Indonesia, yang mana seperti kita ketahui bahwa pada saat itu Soekarno menjalin hubungan baik dengan pemimpin Uni Soviet, yaitu Nikita Khrushchev. Upaya untuk mencegah pengaruh komunis di kawasan regional Asia Tenggara ini didasari oleh keyakinan banyak pihak pada saat itu bahwa pengaruh komunis cukup berbahaya yang dapat memberikan efek domino, yang mana jika satu negara telah terpengaruh ideologi komunis ini, maka negara-negara di sekitarnya juga akan ikut terpengaruh dengan ideologi ini. Terlebih lagi, pengaruh Indonesia pada saat itu cukup besar di kawasan Asia Tenggara. Mungkin bisa next. Di dalam subbab chapter 5 ini juga ada menjelaskan mengenai dinamika Mapilindo. Dalam sejarah perjalanan terjadinya suatu kerjasama di kawasan regional Asia Tenggara, ternyata mengalami banyak dinamika, di mana pola kerjasama di kawasan itu mengalami naik dan turun, yang kemudian dapat memunculkan kerjasama baru, dan bahkan juga kemudian memunculkan satu konflik. Nah, hal ini juga lah yang kemudian terjadi di dalam perkembangan Mapilindo, di mana sejak awal saja Mapilindo ini sudah mengalami dinamika dengan adanya konflik antara Malaysia dan Filipina yang sama-sama mengklaim atas wilayah Sabah. Nah, selain itu, konflik di kawasan ini juga turut diperparah dengan adanya dua kekuatan besar, yaitu Blok Timur dan Blok Barat, yang kemudian semakin memperparah konflik di kawasan ini. Lalu kemudian muncul juga satu konflik besar antara Indonesia dan Malaysia, imbas dari adanya pembentukan Federasi Malaysia, yang kemudian pada saat itu lebih kita kenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Nah, buntut dari konflik ini, puncaknya pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno pada saat itu mengeluarkan pidato mengenai Dewi Komando Rakyat atau Dipora. Next. Lalu pembahasan terakhir mengenai Mapilindo di subbab ini, yaitu mengenai beberapa studi kasus yang pernah terjadi. Studi kasus yang pertama yaitu mengenai konflik Filipina dan Malaysia. Pada tahun 2013, hubungan diplomatik antara Filipina dan Malaysia sempat memanas. Hal ini bermula dengan adanya serangan kelompok bersenjata dari Kesultanan Sulu atas wilayah Malaysia, tepatnya di wilayah Sabah. Tindakan yang dilakukan oleh Kesultanan Sulu ini ternyata bertujuan untuk mengklaim kembali wilayah Sabah sebagai milik mereka, sebagaimana dengan keyakinan Kesultanan Sulu pada saat itu, bahwa wilayah Sabah ini merupakan milik mereka sejak tahun 1658 atas pemberian dari Sultan Brunei. Namun berbeda pandangan dengan Kesultanan Sulu, Malaysia pada saat itu menganggap bahwa Sabah ini merupakan milik mereka, karena sebelumnya wilayah Sabah ini merupakan milik Inggris.
Sehingga setelah Malaysia merdeka dari Inggris, wilayah Sabah ini secara otomatis menjadi milik mereka. Nah, klaim Malaysia atas wilayah Sabah ini juga ternyata telah diperkuat oleh hukum, yaitu dengan melalui referendum di Sabah dan Sarawak pada tahun 1963, yang mana pada saat itu mayoritas warga Sabah dan Sarawak lebih memilih bergabung ke Malaysia. Lalu studi kasus yang berikutnya, yaitu mengenai konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu tidak terlepas dari adanya dua persaingan blok besar, yaitu blok komunis dan blok kapitalis. Yang mana peristiwa ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, diawali dengan dirinya Federasi Malaysia. Pemerintah Indonesia pada saat itu sudah sedari awal menolak gagasan adanya pembentukan Federasi Malaysia, karena Indonesia pada saat itu menganggap hal ini hanyalah sebagai strategi baru bagi pihak Inggris untuk memulai kolonialisme di kawasan Asia Tenggara dengan cara membentuk negara boneka yang sewaktu-waktu dapat menjadi kontrol dan memanfaatkan. Setelah Federasi Malaysia resmi diumumkan, konflik antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas, sehingga pada akhirnya di tanggal 3 Mei 1964, pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno pada saat itu mengumumkan Ganyang Malaysia dengan mengeluarkan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yang berisi dua perintah. Yang pertama, perhebat pertahanan revolusi Indonesia, dan yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan membubarkan negara Malaysia. Nah, selama kebijakan Dwi Kora ini berlangsung, operasi militer lebih banyak difokuskan di daerah perbatasan Indonesia dan Sarawak. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf, guys. Nah, terima kasih kepada saudara Taufik yang telah menjelaskan awal mula berdirinya Mapelindo itu sendiri. Ternyata saya mengambil kesimpulan dari sini, ternyata konflik Sabah itu dimulai dari ISS sampai dengan Mapelindo. Nah, saya penasaran gimana dengan kalau di sejak berdirinya ASEAN nih. Oke, karena banyaknya penasaran, maka kita sambut pemateri selanjutnya, yaitu yang akan menjelaskan tentang ASEAN itu sendiri. Oke, saya persilahkan kepada saudara Oxinwell Panjaitan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini di chapter ini ada menjelaskan juga tentang ASEAN, tetapi tidak secara keseluruhan, namun awal-awal terbentuknya ASEAN itu saja. Nah, judul chapternya itu The Establishment of ASEAN, Motivating Factors. Nah, di sini ini dijelaskan mengenai tentang dinamika-dinamika yang terjadi awal mula terbentuknya ASEAN. Seperti yang kita ketahui, bahwa ASEAN itu dibentuk atau didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 dan didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, kelima negara ini sudah meyakini bahwa ASEAN ini ketika mereka dibentuk oleh kelima negara ini meyakini di masa yang akan datang itu akan ada penambahan jumlah anggota. Nah, pada masa awal-awal pembentukannya ini ASEAN mengundang 3 negara untuk menjadi bagian dari ASEAN itu sendiri. Yang pertama itu adalah Sri Lanka. Nah, Sri Lanka ini begitu unik dan mengundang tanda tanya. Kenapa? Sri Lanka ini diundang oleh ASEAN, namun ditolak oleh Sri Lanka. Dan Sri Lanka menolak untuk menjadi anggota ASEAN tersebut. Lalu, selang beberapa hari selanjutnya, Sri Lanka itu mengajukan suatu permohonan kepada ASEAN untuk menjadi anggota dari ASEAN itu sendiri. Tetapi ASEAN menolak dengan alasan bahwasannya Sri Lanka itu bukan menjadi bagian dari kawasan regional Asia Tenggara. Kemudian ada Kamboja. Nah, Kamboja ini ketika
diundang untuk menjadi bagian ASEAN, dia menolak. Pada saat itu pemimpinnya yang bernama Sinahok itu menolak karena apa? Karena 3 dari 5 negara pembentuk ASEAN ini masih punya keterkaitan dengan Amerika, di mana Malaysia, Filipina, dan Thailand itu memiliki relasi dengan AS. Begitu juga Myanmar. Myanmar itu melihat bahwasannya kehadiran militer di Filipina itu menjadi alasan kuat untuk dia menolak menjadi bagian dari ASEAN. Nah, kemudian Canak Koman mengubah konsep keamanan. Nah, pada saat 5 negara ini mendirikan ASEAN, mereka itu sebenarnya masih bingung mengenai konsep keamanan itu seperti apa. Lalu Canak Koman ini memberikan istilah baru terhadap keamanan, yaitu dia memberikan istilah dengan istilah pertahanan politik secara kolektif. Nah, ini didukung oleh Adam Malik selaku perwakilan Indonesia. Dia menguatkan bahwa fokus keamanan itu tetap harus menjadi fokus utama dari ASEAN, entah bagaimanapun caranya. Adam Malik itu mengatakan bahwa sadar atau tidak sadar pertimbangan keamanan nasional itu mengenai regional adalah sebagian besar dari bagian dari ASEAN. Lalu kepentingan rezim Orde Baru Soeharto. Seperti yang dikatakan sebelumnya kan 5 pemimpin negara ini masing-masing masih memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai ASEAN itu sendiri. Nah, kehadiran rezim Orde Baru di Soeharto ini membentuk kesamaan pandangan politik di antara 5 negara pembentukan ASEAN. Nah, 3 motif Soeharto itu dia melihat yang pertama, Jakarta itu melihat ASEAN akan meninggalkan konfrontasi secara militer. Nah, berarti dia mengindikasikan bahwa konfrontasi militer yang terjadi baik di antara Malaysia dengan Singapura ataupun Malaysia dengan Indonesia pada saat itu dapat diselesaikan melalui ASEAN. Yang kedua, Soeharto melihat regionalisme menjadi bagian dari kepentingan pembangunan nasionalnya untuk membangun stabilitas domestik. Dan yang ketiga, ASEAN itu memiliki potensi untuk menjadi forum ekspresi kepemimpinan di kawasan regional. Nah, selain perbedaan pandangan yang tidak begitu dijelaskan di chapter ini, tetapi ASEAN itu sendiri memiliki pandangan yang positif terhadap keberadaan atau didirikannya ASEAN itu sendiri. Yang pertama, Singapura itu melihat bahwa ASEAN itu adalah peluang untuk mendapatkan pengakuan bahwasannya mereka adalah bagian dari Asia Tenggara. Dan untuk Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina, dia melihat ASEAN itu sebagai potensi forum penyelesaian secara damai di antara perselisihan yang terjadi. Lanjut slide berikutnya. Ya, selanjutnya adalah mengenai faktor pendorong terbentuknya ASEAN. Nah, dalam chapter ini kami menyimpulkan menjadi 3 bagian. Yang ini di faktor pendorong yang utamanya adalah perubahan pola kekuatan besar, Barat dan Timur. Dan yang kedua itu keyakinan membangun kekuatan politik secara kolektif. Dan yang ketiga adalah dorongan ekonomi. Kita akan bahas faktor yang pertama terlebih dahulu, yaitu faktor pola persaingan kekuatan antara Barat dan Timur. Nah, di akhir tahun 1960-an itu, persaingan Sino-Soviet yang sangat mempengaruhi Asia Tenggara membuat kekuatan Cina itu menjadi dominan. Nah, Lee Kuan Yew menganggap jikalau kehadiran penganut Cina yang dominan terhadap Asia Tenggara dapat membuat Asia Tenggara itu ibarat seperti Karibia di Amerika Serikat atau Eropa Timur bagi Uni Soviet. Yang mana kita tahu bahwa di Eropa Timur itu sering terjadi konflik-konflik perangan di antara Uni Soviet dengan musuhnya. Lalu ini mendorong Asia Tenggara untuk selalu bertindak secara bersamaan. Nah, kehadiran kekuatan besar ini disadari juga oleh Malaysia,
di mana Malaysia itu dia melihat kehadiran kekuatan besar ini dapat mengabaikan kepentingan keamanan nasional dari masing-masing negara Asia Tenggara itu sendiri. Nah, melalui Perdana Menterinya, Malaysia itu meyakini bahwa kekuatan besar dapat menciptakan ketegangan dimanapun, terutama ketika memaksakan ideologi mereka diterapkan secara paksa di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya itu keyakinan membangun kekuatan politik secara kolektif. Nah, membangun keyakinan dengan kolektif ini dengan cara membangun kekuatan diplomatik untuk melawan pengaruh kekuatan dari luar. Nah, diharapkan dampak dari pembangunan kekuatan politik secara kolektif ini dapat memberikan harapan terhadap negara-negara kecil untuk memiliki daya tawar dalam berinteraksi dengan kekuatan besar. Nah, sehingga negara kecil tersebut mampu mempertimbangkan kepentingannya ketika berkompromi dengan negara besar. Pembentukan ASEAN ini juga mencerminkan adanya kesamaan pandangan bahwasannya kehadiran Cina yang masih berkaitan dengan salah satu kekuatan besar memberikan ancaman jangka panjang di Asia Tenggara. Nah, sehingga ASEAN itu setuju untuk bersatu melawan salah satu pengaruh dari kekuatan besar itu, yakni komunis, untuk mencegah perubahan politik internal secara radikal, dikarenakan dapat berdampak pada gerakan pembebasan nasional masing-masing negara ASEAN. Ya, selanjutnya adalah dorongan ekonomi. Nah, ekonomi ini juga menjadi dorongan bagi ASEAN untuk mewujudkan perekonomian yang tumbuh. Adanya polarisasi ideologi Asia Tenggara menjadikan faktor dorongan anggota ASEAN untuk menerima bantuan dari negara Barat. Nah, jadi adanya polarisasi ideologi itu memaksakan ASEAN itu masih menerima bantuan dari Barat, tetapi tidak menerima adanya paham suatu ideologi. Nah, di Thailand sendiri itu dia mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat pada tahun 1950-an hingga 1975 dengan total bantuan 3,5 miliar US dollar, dan dampak dari bantuan itu adalah pembangunan infrastruktur di Thailand menjadi pesat, evolusi ekonomi terjadi pasca perang. Salah satunya itu yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi terhadap bidang ekspor. Lalu munculnya industrialisasi substitusi impor dan industrialisasi berorientasi ekspor. Nah, kalau kalian lihat ada kalimat mengenai terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi, tapi mendorong keyakinan untuk tetap bersama. Nah, ASEAN ini, kelima negara ini, awalnya itu mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi berbeda-beda. Nah, tetapi masih memiliki rasa keyakinan untuk tetap bersama. Kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi yang paling lumayan signifikan itu Singapura, kemudian disusul Malaysia, Thailand, dan Indonesia mengalami kinerja ekonomi yang cukup baik. Nah, ada satu negara anggota yang mengalami stagnansi ekonomi, ya ini Filipina. Nah, menurut Owen itu terjadinya stagnansi tersebut itu dirasakan karena adanya nasionalisme yang memungkinkan memperburuk persaingan ekonomi, didorong dengan pembangunan yang tidak merata, serta integrasi nasional yang terbatas dan masyarakat yang plural. Nah, seiring berjalannya waktu, para pemimpin ASEAN ini mengakui bahwa jika ekonomi ini kontras, maksudnya jomplang gitu, adanya strata yang begitu jauh, ini akan membuka lebar masuknya komunisme yang mana terletak pada kondisi ekonomi dan sosial domestik atau kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kita tahu bahwa komunis itu muncul dari adanya ketidaksetaraan sosial. Nah, hingga pada akhirnya ancaman komunisme itu bukan lagi tentang militer, yang mana di awalnya konsep keamanan itu masih menjadi tanda tanya, tapi ini mulai mengkerucut. Nah, bukan lagi tentang militer, tetapi kepada ekonomi. Nah,
di mana letak optimisme dari ASEAN itu? Nah, letaknya itu ada pada Filipina, yang mana pada saat itu mengalami stagnasi, tetapi mereka masih yakin terhadap keberadaan ASEAN. Nah, optimisme itu didukung atau diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Filipina, yakni Carlos Romulo, di mana bahwa musuh utama kita itu adalah subversi, dan satu-satunya cara melawannya adalah meningkatkan kualitas masyarakat kita sendiri, memberi keadilan sosial, memiliki fokus pembangunan ekonomi. Maka kesimpulannya, dorongan utama ASEAN adalah pembangunan ekonomi. Nah, pada akhirnya itu keamanan ASEAN itu tidak terlihat pada upaya mencapai pemerataan kondusivitas kawasan melalui integritas antar sama, tetapi mendorong iklim atau lingkungan yang bebas dari ketegangan antara negara, sehingga negara-negara ASEAN itu dapat memaksimalkan sumber daya mereka untuk membangun ekonomi mereka. Mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Oxinwat atas presentasi. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri mengenai dimensi regionalisme ASEAN. Nah, ternyata konflik ASEAN tidak hanya sampai di ASEAN saja, melainkan konflik ini terjadi pada bulan April 1968 sampai Desember 1969, di mana seperti yang pemateri jelaskan mulai dari Helma, Taufik, Oxenwald, itu mengenai dengan konflik Sabah itu sendiri atas klaimnya Filipina terhadap Sabah. Nah, ya, pada ini justru yang menjadi pertanyaannya, bagaimana posisi ASEAN itu sendiri di dalam menengahi konflik antara kedua belah pihak ini. Nah, ASEAN sepertinya tidak berperan banyak, atau seperti ada kayak intervensi, tidak ada yang namanya intervensi, karena ASEAN itu sendiri menganut yang namanya bilateral, di mana hanya pihak itu saja yang berkait dan tidak ada pihak ketiga yang campur tangan. Ibaratkan ada teman curhat nih, 2 orang, terus datang 1 orang, ternyata si 1 orang itu tidak tahu maksudnya itu bagaimana, langsung dia numbruk, terus terjadilah konflik yang berkepanjangan. Nah, inilah mengapa ASEAN itu tidak mau menganut yang namanya bilateralisme, ya, karena adanya ini. Nah, gimana dengan munculnya keterlibatan eksternal? Nah, itu yang akan memperparahnya, tapi saya akan jelaskan itu nanti. Bagaimana dengan, setelah terjadinya peredahan konflik antara Filipina dan Malaysia, ternyata ASEAN itu makin diuji lagi dengan adanya yang namanya konflik perubahan persaingan kekuatan besar sebagai kawasan yang netral. Ini tuh yang mengusul kawasan netral itu Malaysia itu sendiri, tapi Indonesia merasa bahwa jika seandainya ASEAN itu menganut yang namanya kawasan netral, maka perlu adanya negara atau pihak eksternal yang mampu mendukung mereka, kayak gitu. Tapi itu justru menjadi peluang terbesar bagi ASEAN itu, sehingga mereka mendirikan yang namanya JOFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, atau kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, tapinya itu ternyata yang menganut sistem JOFAN ini hanya Malaysia dan Indonesia saja, tapi gimana dengan Thailand, Singapura, dan Filipina? Justru mereka malah melibatkan pihak eksternal US itu sendiri, sehingga ini terjadi gejolak lagi sampai akhirnya Nah, dan pada akhirnya ketika itu Amerika mengalami kekalahan terhadap Vietnam Utara, maka itu suatu kebanggaan bagi ASEAN itu sendiri, karena tidak ada yang karena
anggota ASEAN, negara anggota ASEAN sudah tidak terlibat lagi, tidak ada yang namanya invasi dari US itu sendiri. Sehingga pada KTT pertama di Bali pada Februari 1976 memutuskan untuk supaya menekan Amerika enggak harus diberikan pemerintahan Vietnam itu kepada komunis itu sendiri. Nah, tetapi walaupun dalam segi keamanan nih ASEAN menganut bilateral, tapi dalam ekonomi justru ASEAN menganut sistem kerjasama ekonomi multilateral, sehingga terjadinya kerjasama antara negara eksternal, ya. Selanjutnya, nah, walaupun pada tahun sekitar tahun berapa ya itu, justru seperti yang dijelaskan Noel tadi bahwa ekonomi di ASEAN itu tidak merata gitu, hanya yang mengalami peningkatan itu Singapura, sedangkan negara yang lain itu masih kecil. Nah, selanjutnya adalah conclusion. Dalam hal ini, ASEAN itu sebagai regionalisme ASEAN, di mana ASEAN itu berdiri karena atau digerakkan oleh elit dan regionalisme ASEAN ini untuk mewakili komunitas imajiner yang didukung oleh mitos dan prinsip perorganisasiannya sendiri. Nah, ASEAN juga hadir sebagai dampak dari kesadaran petinggi negara akan pentingnya pembangunan identitas regional. Nah, lagi dan lagi ini ASEAN juga perlu yang namanya identitas regional seperti yang dijelaskan oleh teman kita sebelumnya dari kelompok 4, 3, 2, dan 1. Dan yang ketiga adalah keberhasilan ASEAN tergantung pada a new way of thinking about our problems. Nah, bagaimana menciptakan solusi ketika ada problem, atau kita harus mengambil yang namanya mengambil resiko untuk baru untuk menyelesaikan problem kita. Yang keempat adalah para pemimpin ASEAN juga melihat organisasi mereka sebagai kerangka kerja untuk memberikan solusi regional untuk masalah regional. Ini poin yang paling penting. Dan kami tekankan bahwa poin yang paling penting adalah tidak ada yang namanya non-intervent dan tidak menggunakan senjata. Nah, untuk itu demikian materi yang kami bawakan. Selanjutnya kita akan memasuki belum. Masih ada review chapter 5, The Evolution of Regional Organization. Di mana pada chapter ini adapun keuntungannya adalah dalam membahas sejarah mengenai organisasi regional. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dengan rinci mengenai faktor-faktor pendorong terbentuknya organisasi sehingga pembaca mendapatkan banyak informasi baru mengenai hal tersebut. Tapi sayangnya, walaupun dijelaskan dengan berbagai atau dibuktikan dengan faktor-faktor pendorong, tapi ternyata buku ini justru memberikan kejanggalan bagi pembaca, karena ketika membahas suatu tokoh, penulis beberapa kali tidak mencantum latar belakang dari tokoh tersebut, sehingga membingungkan pembaca. Dan alur dan penjelasan penulis juga beberapa kali membingungkan, sehingga pembaca perlu membacanya berulang kali untuk memahaminya, khususnya di bagian penjelasan mengenai seks. Sepertinya kayak gini, misalnya pada halaman 136 bagian ekonomi, terus halaman selanjutnya bagian politik, dan selanjutnya lagi itu bagian ekonomi, jadi agak membingungkan, sehingga harus ada yang namanya korelasi biar enggak. Selanjutnya kita memasuki pada discussion Q&A. Sepertinya peraturan itu masih sama aja sih kayak kelompok 4 tadi atau kelompok 3, di mana kalian bisa bertanya apapun itu, tapi kita hanya membuka 2 sesi saja. Itu pun kalau ada waktunya.
Tapi kalau sesi 1 sendiri ada 3 penanya. Misalnya nanti jika terjadi yang namanya banyak pertanyaan nih, supaya tercover semua, kalian yang tidak terpilih dari 3 pertanyaan tadi bisa membantu menjawab kita juga. Bagus toh. Nah, sama aja sih, oke? Kita lanjut pada sesi Q&A itu sendiri. Diharapkan kepada peserta untuk raise hand sebanyak-banyaknya. Kami beri waktu 1 menit untuk mikir dulu. Apa ada pertanyaan yang angkat tangan lain? Ayo, silakan. Kak Amin, itu ada Reza Nur Fauji yang raise hand. Maaf guys. Oke, mungkin karena masih mikir ya teman-teman kita yang lainnya, jadi saya persilahkan untuk saudara Reza Nur Fauji untuk mengaktifkan mic atau videonya. Kami persilakan. Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya nih, menurut kalian nih, kira-kira ASEAN ini bisa nggak punya bisa nggak akan sebesar seperti Eropa, baik itu misalnya dari sisi ekonominya maupun kekuatannya baik di bidang militer ataupun misalnya di politiknya gitu. Terus menurut kalian juga kira-kira deh, ASEAN itu bakal punya mata uang tersendiri nggak gitu? Yang berlaku juga khususnya di negara-negara di Asia Tenggara dan bisa juga dipakai di luar negeri sana. Kayak Uni Eropa gitu yang terkenal dengan euronya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami perlu waktu untuk diskusinya. Nah, sembari kami berdiskusi, apa ada yang raise hand lagi? Ayo, nggak apa-apa, tanya aja. Yang out of the topic juga nggak apa-apa. Yuk, yuk. Reja, sebelumnya mohon maaf, bisa diulangi ke pertanyaannya tadi. Ya, jadi aku mau nanya, menurut kalian nih kira-kira ASEAN ini bakal bisa sebesar Uni Eropa kah? Baik itu kayaknya misalnya di bidang militernya kah, atau ekonominya, ataupun politiknya. Terus menurut kalian ada nggak sih kemungkinan bahwa ASEAN itu bakal punya mata uang sendiri seperti euro yang berlaku kayak di Uni Eropa gitu? Terima kasih. Oke, mungkin saya akan berusaha menjawab. Berarti ini berbicara mengenai peluang hadirnya ASEAN itu ya? Kurang lebih seperti itu kan, Reja? Iya, betul. Nah, kalau bisa dilihat bahwa kita mulai dari mata uang dulu. Kalau dilihat dari secara ekonomi, mata uang bisa kayak euro. Kalau euro itu kan berlaku di mana-mana di Eropa, di sebagian besar Eropa. Nah, kalau untuk di Asia Tenggara itu sepertinya belum bisa sepenuhnya memiliki satu mata uang yang bisa dipakai untuk di beberapa negara di Asia Tenggara. Mungkin ini dikarenakan karena apa? Fokusnya ASEAN, ya benar, salah satu fokusnya ASEAN itu adalah pembangunan di sektor ekonomi. Tetapi kita harus tahu dulu bagaimana kondisi perekonomian masing-masing negara anggota ASEAN itu. Nah, sedangkan dari awal terbentuknya ASEAN sampai sekarang, ASEAN itu masih dalam proses mencapai pertumbuhan ekonomi, belum mencapai sebagai salah satu kekuatan besar dalam permainan ekonomi di luar negeri. Kalau kita tahu kan di Eropa itu, Uni Eropa kan rata-rata tuh negaranya negara-negara maju yang punya power, sehingga mereka itu bisa memberikan pengaruhnya kepada negara-negara di sekitarnya untuk mempengaruhi satu sama lain. Kalau di Asia Tenggara ini karena adanya
mulai adanya kesamaan, berarti mereka itu fokusnya itu menjadi pada masing-masing pertumbuhan ekonomi, tetapi masih membangun ekonomi itu secara kolektif, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas jawaban dari saudara Oxenol Panjaitan. Iya, Nah, ya nambahin. Kayaknya belum ada yang terjawab sebelumnya. Oke, kayaknya ada yang mau nambah nih. Silakan Helma. Jadi untuk ini masalah mengenai mata uang yang tunggal gitu kan di kawasan Asia Tenggara. Nah, sepengetahuan saya sendiri untuk kondisi di Uni Eropa itu seperti yang tadi Noel bilang kan, kondisi ekonomi dari anggota-anggotanya itu juga perlu diperhatikan. Sedangkan kalau di Asia Tenggara itu kondisi perekonomian juga berbeda-beda. Terus organisasi regional ASEAN ini nggak terlalu dalam mencampuri urusan dari perekonomian dalam negerinya anggota-anggotanya. Selain itu, yang aku tahu juga, sebenarnya tidak ada kepastian bahwa penyamaan satu mata uang atau satu mata uang tunggal itu digunakan itu maka anggota dari suatu organisasi itu bisa makmur perekonomiannya. Nah, selain itu, keuntungan politik dari adanya mata uang tunggal ini juga tidak terlalu besar sehingga bukan suatu urgensi gitu untuk untuk melaksanakannya. Jadi saya rasa untuk ASEAN sendiri belum bisa sampai sejauh itu, Reza. Terima kasih. Oke, terima kasih sama. Mungkin ada sanggahan dari Reza itu sendiri, Reza. Atau mungkin ada pendapat kayak mungkin ASEAN akan seperti Eropa. Bagaimana dengan pendapat Reza itu sendiri? Yang bersilakan. Sebenarnya ini saya nanya begini soalnya di chapter saya yang bagian akhir memang ada sih dijelasin sedikit gitu bahwasannya studi HI itu bilang bahwa 100 tahun yang lalu kawasan Asia Tenggara itu bukan yang seperti yang kita kenal sekarang. Mungkin 100 tahun ke depan juga bakal ada probabilitas ASEAN itu punya mata uang sendiri. Jadi saya pengen nanya pendapat kalian itu bagaimana. Tapi overall cukup bagus kok. Nah, kalau pendapat kan ini kan berarti kalau mengenai pertanyaan pendapat berarti masing-masing kan? Ya nggak sih? Iya, masing-masing, nggak apa-apa. Berarti Taufik sama saya yang belum berpendapat. Benar nggak? Nah, kalau menurut saya sendiri justru saya sangat setuju sekali bahwa ASEAN itu nanti akan seperti Eropa punya mata uang sendiri. Soalnya saya pernah baca dari buku tentang sejarah itu pada masa Muhammad Al-Fatih itu ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Nah, sebenarnya itu Konstantinopel itu ini versi baratnya bukan versi muslimnya. Sebenarnya Muhammad Al-Fatih itu tidak menang jika seandainya Eropa itu bersatu. Soalnya Prancis sama Inggris kayaknya itu mereka tuh saling kayak ada konflik satu sama lain. Nah, dari ini saya beranggap bahwa mungkin ya hari ini ASEAN itu akan ya amburadul kayak sekarang. Mohon maaf. Tapi kemungkinan besar nanti bisa jadi seperti itu. Soalnya ada yang prediksi juga bahwa ekonomi di kawasan ASEAN itu makin tinggi. Dari Filipina juga nanti itu akan sama dengan perekonomian Indonesia. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Taufik. Taufik. Taufik mau tambah atau mau kasih pendapat? Soalnya ditanya pendapat kalian. Berarti satu persatu. Mau nggak, Taufik? Nah, saya buka kepada forum saja. Gimana pendapat kalian? Ada yang mau raise hand? Maharani? Atau siapa lagi yang open kamera? Nggak ada ya? Ayo.
Mungkin Kak Amin kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan lagi untuk memaksimalkan waktu, bagaimana? Oke. Karena sepertinya teman-teman nggak ada yang mau menyampaikan pendapat lagi. Oke, saya kembali ke Reja. Gimana menurut kamu? Gimana feedback dari kamu dari 3 penjawab tadi? Poin berapa jumlah poin ya yang rela kamu kasih? Ya. Kalau menurut saya, 3-3 yang jawab tadi kasih 5 aja. 5 poin untuk Auxinuel sama Helma. Terima kasih atas penilaiannya. Oke, selanjutnya gimana dengan pertanyaan yang lain? Nur Aziza? Iya, sepertinya moderatornya sangat paham saya ingin bertanya ya. Nah, tapi sebenarnya nggak ingin bertanya, cuma ingin menyampaikan pernyataan. Jadi pernyataan ini bisa kalian sanggah, bisa dibenarkan atau disalahkan. Jadi yang saya pahami dan saya tangkap dari penyampaian kalian, jadi apalagi di masa ada Mapilindo, jadi situ dijelaskan ada konflik antara Indonesia dan Malaysia, Filipina dan Malaysia. Jadi di sini saya tangkap dan pahami bahwa berarti apakah negara berarti Malaysia itu bisa dikatakan menjadi negara yang banyak berkonflik dengan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Itu sih dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pernyataannya. Noel, ada itu masukan? Helma, Taufik, langsung unmute aja. Mungkin dari saya dulu ya. Untuk kalau menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya itu bukan berarti bahwa sebenarnya Malaysia ini adalah satu-satunya yang paling berkonflik di kawasan pada saat itu. Tapi lebih ke arah bahwa negara-negara yang ikut serta dalam konflik yang terjadi pada saat itu yang menjadi cikal bakal organisasi regional ini merupakan negara-negara yang punya pengaruh cukup besar di kawasan Asia Tenggara. Misalnya Indonesia pada saat itu sebagai salah satu negara yang cukup besar di mana mereka mengembangkan yang namanya netralitas di kawasan. Sedangkan di Malaysia sendiri berbeda, di mana Malaysia pada saat itu punya berkaitan dengan pihak-pihak lain, contohnya dengan pihak Inggris. Nah, di mana pada saat itu Indonesia sebagai negara kawasan yang sangat kuat pada saat itu memiliki rasa ketakutan juga bahwa nanti Inggris ini yang menguasai Malaysia itu bakal berpengaruh terhadap kawasan-kawasan lain di wilayah Asia Tenggara, sehingga akhirnya mereka memutuskan, kita lebih baik berkumpul saja sebagai satu kelompok untuk mengatasi ancaman-ancaman ini. Nah, menurut saya itu lebih ke arah bukan karena Malaysianya adalah negara yang paling sering suka berkonflik, tapi lebih ke arah bagaimana pengaruh dari negara-negara yang terikut serta dalam konflik ini yang membuatnya jadi terlihat seperti itu. Seperti itu Nur Aziza menurut saya. Oke, jawaban yang begitu luar biasa. Noel, tapi kayaknya udah di topik. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, raise hand atau komen di chat? Kalau saya mau memberikan pendapat bisa? Boleh, sangat boleh. Langsung aja. Kalau saya mau berpendapat, bisa dibilang Malaysia itu memang begitu ya, misalnya dia suka berkonflik. Kalau kita lihat dari zaman kemerdekaannya dulu, Malaysia itu bisa dibilang isu rasismenya itu bisa dibilang sangat tinggi. Jadi pada saat itu kan yang menjajah Malaysia pas itu Inggris sama Jepang. Nah kemudian Jepang itu pergi kan, cabut dari Malaysia karena pas itu yang ada bom Hiroshima Nagasaki. Nah, oleh karena itu Inggris itu mulai menduduki lagi di Malaysia. Nah, pada saat sebelum Jepang pergi itu suku etnis yang di Malaysia itu berusaha untuk mengusir para pihak-pihak Jepang. Nah, yang paling berpengaruh di situ itu adalah etnis Tionghoa atau Cina komunis yang ada di Malaysia di Kepulauan Borneo. Dia di situ tuh berusaha untuk mengusir pemerintahan Jepang dari Malaysia. Tapi setelah setelah Jepang itu pergi, kemudian yang etnis Melayu
etnis Melayu yang paling dominan atau yang paling mayoritasnya lah, mayoritas etnis yang ada di Malaysia itu malah bersekongkol dengan Inggris untuk mencapai kemerdekaannya. Sedangkan yang etnis India atau etnis India maupun Cina yang pada saat itu berusaha mati-matian untuk mengusir penjajah malah malah dianggap rendah gitu nah sama orang-orang Melayu. Jadi orang Cina sama orang India itu beranggapan bahwa masa orang-orang Melayu ini bersekongkol dengan para penjajah yang dulu mereka menjajah, sedangkan para orang etnis India ataupun etnis Cina-nya itu malah mau mengusir para penjajah, sedangkan malah etnis Melayu ini yang mau bersekongkol dengan penjajahnya itu yaitu Inggris. Oleh karena itu di situ Inggris itu malah menganggap orang-orang Melayu itu lebih spesial daripada orang etnis. Oleh karena itu banyak bisa dibilang juga di sini itu bisa kita lihat bahwa memang isu-isu rasial atau konflik-konfliknya itu memang menurut saya ya bukan saya bermaksud memang menjelek-jelekan Malaysia, tapi memang kalau lihat dari latar belakang sejarahnya memang isu rasial dan konflik itu memang banyak terjadi di Malaysia begitu. Oke, terima kasih atas jawaban Saudara Reja. Saya mau gimana feedback dari Nur Azizah itu sendiri? Mau kasih berapa poin ke mereka? Iya, jawabannya dua-duanya cukup memuaskan dan memberikan pandangan baru. Untuk jawabannya, poinnya itu dimaksimalkan aja, semuanya dapat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Mumpung lumayan loh poin 5. Poin 2 ya. Oh, Zahira. Siapa? Oke, langsung saja. Open mic sama mic-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira dari kelompok 7. Mau menanyakan mengenai alasan penolakan Kamboja dengan bergabungnya ke ASEAN itu seperti apa? Karena misalnya kayak ada di Kamboja kan ada konflik Kamboja terus tuh atau enggak mengenai perkembangan politik internalnya itu bagaimana? Apa alasan Kamboja itu menolak untuk bergabung dengan ASEAN? Sekian, terima kasih. Mungkin kepada moderator langsung saya jawab bisa ya? Ya, jadi alasan kenapa Kamboja itu menolak ASEAN itu awalnya Kamboja itu yang dipimpin oleh Sinahok itu dia pada saat itu masih dalam masa ada suatu kebijakan di mana dia itu anti terhadap pro Barat. Nah, sedangkan ketika dia diundang untuk menjadi bagian dari ASEAN, kita tahu 3 di antara 5 negara pendiri ASEAN itu masih memiliki keterikatan dengan pengaruh Barat. Nah, itu tuh kan nggak sesuai sama kebijakan dalam negerinya Kamboja sendiri, sehingga dia menolak dengan alasan bahwasannya ASEAN itu tidak sesuai dengan apa yang telah diberlakukan oleh Sinahok terhadap orientasi dalam negerinya, sehingga itu akan menjadi kontras atau bertolak belakang dengan kebijakan yang telah ia buat jika ia bergabung dengan ASEAN. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Oke, menurut Azizah ada sanggahan? Zahira, Mas. Ya, saya nanya ini itu karena kalau dari materi saya sendiri ya, itu tuh cuma dijelaskan penundaan Kamboja, karena kalau dari materi saya, Kamboja itu ditunda untuk bergabung ke ASEAN karena didorong oleh perkembangan politik internal kayak penggulingan pemimpin Kamboja saat itu. Jadi saya mau nanya penolakannya dan sudah dijawab. Terima kasih banyak. Feedback yang luar biasa. Gimana menurut Azizah? Mau kasih berapa poin? Maaf, Zahira kami. Saya rasa sudah benar-benar menjawab pertanyaan saya, jadi di-full-kan aja untuk Noel. Terima kasih.
Alhamdulillah sesi pertama sudah selesai. Kayaknya kita masih ada 12 menit deh sampai jam 2.30 atau gimana? Atau masih ada 2 menit lagi atau 12? 12 ya. Oke. Sekarang kita buka sesi kedua. Ayo, berebutan raise hand. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Curi. Iya, kayaknya Maharani sejak tadi deh. Oke, silakan. Iya, jadi pertama-tama makasih semuanya teman-teman yang udah tadi bertanya duluan. Jadi diskusinya makin ramai. Di sini juga saya ingin sedikit menambahkan pertanyaan mengenai bergabungnya penolakan dari Sri Lanka ingin bergabung dalam keanggotaan dari ASEAN. Itu tuh kenapa ditolak? Terus itu kenapa Sri Lanka bisa menjadi salah satu negara yang punya potensi untuk masuk di ASEAN gitu. Makasih, itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih pada Maharani. Oke, kayaknya Noel udah ada jawabannya sih, tapi kayaknya ditahan dulu deh Noel. Saya mau kasih yang itu peserta lain. Ayo, jadinya, yuk, raise hand. Ayo. Mungkin Kak, Ayo, biar raise nggak, halo Kak, mungkin biar nggak wasting time, mungkin bisa langsung aku jawab aja ya. Ya, jadi kenapa ASEAN tiba-tiba mengundang Sri Lanka dan kenapa tiba-tiba lagi ASEAN itu menolak Sri Lanka? Nah, sebenarnya itu tuh bagi kami justru juga menimbulkan tanda tanya karena di buku itu tidak dijelaskan mengenai apa dasar alasan yang kuat kenapa ASEAN itu mengundang Sri Lanka untuk menjadi bagian dari ASEAN, tetapi kami hanya mendapatkan penjelasan kuat mengapa Sri Lanka itu ditolak oleh ASEAN. Nah, alasannya itu bahwasannya Sri Lanka bukan menjadi bagian dari kawasan regional itu sendiri. Jadi mungkin kemungkinan besar atau akan dijelaskan di chapter berikutnya atau tidak, kita akan lihat ke depannya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Gimana Maharani? Sebelumnya saya mau menambahkan sedikit iya. Untuk informasi juga, sebenarnya ini nggak ada di dalam chapter yang kami bahas, tapi mungkin ini untuk informasi juga ke teman-teman yang lain dari bahan bacaan lain ya. Jadi sebenarnya alasan kenapa akhirnya Sri Lanka ini tidak diterima untuk bergabung, selain yang kata Noel tadi, kalau mereka bukanlah bagian dari kawasan. Yang kedua itu Singapura sebagai anggota dari ASEAN ini merasa bahwa sebenarnya keperluan Sri Lanka untuk bergabung dalam ASEAN itu tidak terlalu penting. Terus dikutip dalam pendapat dari Menteri Luar Negeri diplomat dari Thailand sendiri menyatakan bahwa Singapura menentang masuknya Sri Lanka dikarenakan adanya ketidakcocokan antara Sri Lanka sendiri dengan anggota-anggota ASEAN lainnya. Maksudnya tidak memiliki kesamaan seperti negara-negara anggota ASEAN yang ada pada saat itu. Seperti itu. Mungkin masih ada tambahan? Jadi lebih ke arah bagaimana pandangan politik pada saat itu antara Sri Lanka dengan Singapura itu berbeda. Kemudian Singapura yang sudah menjadi anggota dari ASEAN, ini akhirnya menolak Sri Lanka, seperti itu Maharani. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Herma atas tambahannya. Maharani, ada mau disanggah atau lawan? Biar seru diskusinya. Iya sih, sebenarnya
kurang menjawab di bagian kenapa Sri Lanka itu bisa masuk tiba-tiba jadi negara ASEAN gitu. Nah, maksudnya kenapa dia termasuk klasifikasi itu gitu kan? Itu salah satu pertanyaan buat kita semua sebenarnya di sini karena di bukunya ternyata kurang dijelaskan dari hal itu. Berarti kita harus bisa mencari referensi lain ya. Tapi untuk kenapa Sri Lanka ini menolak bergabung dengan ASEAN itu sudah sangat jelas jawabannya tadi dari Helma dan Oxinoel. Terima kasih. Karena juga keterbatasan dari buku ini dan dari review yang sudah dilakukan oleh kelompok ini, saya rasa jawabannya sudah cukup memuaskan. Atau ada Mungkin jawaban Maharani, dari aku mau nambahin, jadi ternyata yang jadi pertanyaan Maharani, kenapa Sri Lanka ini pengen gabung ya ke ASEAN? Iya, Jadi kenapa sebenarnya iya kan yang tadi itu. Jadi sebenarnya tuh Sri Lanka kenapa sih tiba-tiba kok mau bergabung gitu ke ASEAN padahal bukan dari wilayahnya. Sebenarnya tujuannya tuh karena Sri Lanka ini pengen mempererat hubungan dia sama negara-negara yang ada di ASEAN itu. Jadi menurut Sri Lanka ada potensi gitu loh untuk bergabung di dalam satu kawasan seperti itu. Itu aja sih aku mau nambahin. Mungkin belum bisa menjawab sepenuhnya, tapi aku cuma mau kasih informasi aja seperti itu. benar. Oke, gimana Maharani? Kayaknya kita perlu dijawab di grup aja deh kalau pertanyaan Maharani. Nanti di-share link jurnal atau artikel nanti. Ditunggu ya Maharani. Oke, gimana feedback dari Maharani? Dikasih berapa? Untuk Oxinoel dan Helma sebenarnya jawabannya udah cukup menjawab sebenarnya walaupun di bagian itu emang masih agak kurang. Tapi nggak apa-apa karena ini reviewnya kelompok dan udah ada apresiasi saya kepada jawabannya, saya kasih poin 5 untuk dua-duanya. Alhamdulillah, ternyata Maharani baik juga. Oke, selanjutnya kayaknya udah di penghujung 5 menit terakhir. Mau mungkin pertanyaan penutup untuk menutupi sesi kedua. Kayaknya gimana? Dari sekian 27 orang, ada berapa yang nanya tadi? Oke, saya lupa ada surprise nih, yaitu closing statement dari koordinasi kami kelompok 5. Pada Helma, dipersilakan. Jadi karena mengingat waktunya juga sisa 4 menit lagi, untuk closing statement-nya pendek dari saya, dari yang saya lihat dari isi dari chapter 5 ini, sebenarnya ini lebih ke arah bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa itu untuk menghargai yang namanya sejarah. Karena yang fokus pertama dari isi chapter ini adalah mengenai sejarah bagaimana awal organisasi regional itu hadir di kawasan Asia Tenggara. Dan dari chapter ini juga untuk teman-teman yang memiliki ketertarikan untuk tahu kenapa sih ASEAN ini bisa muncul terus, ada nggak organisasi regional lain yang ada di Asia Tenggara selain ASEAN. Mungkin teman-teman bisa baca chapter ini karena chapter ini cukup memberikan informasi mengenai bagaimana perjalanan organisasi regional di wilayah Asia Tenggara. Saya juga sebagai koordinator kelompok mohon maaf pada teman-teman semua kalau misalnya ada kekurangan dari presentasi kami, dan juga sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah mengikuti sesi diskusi pada siang hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan juga semangat sampai akhir dari kuliah hari ini. Terima kasih, itu dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata udah disampaikan sama koordinator saya, jadi saya tidak perlu lagi untuk kasih pesan, oke? Terima kasih banyak terhadap penanya, penjawab, dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian presentasi kami pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.